A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang keterkaitan bahasa dalam pendidikan Pancasila untuk membangun karakter bangsa Indonesia. Telah kita sama-sama ketahui bahwasanya Pancasila merupakan salah satu dasar ideologi, salah satu dasar filsafat untuk membangun bangsa Indonesia ini. Pendidikan Pancasila, seperti namanya pendidikan, ada kata pendidikan di sana, yakni bertujuan untuk mendidik, mengajarkan bangsa ini, masyarakat Indonesia untuk lebih mengamalkan dan mendalami nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam Pancasila tersebut, seperti nilai ketuhanan, persatuan, keadilan, dan lain sebagainya. Dalam hal ini pula, bahasa menjadi salah satu aspek penting selain untuk berkomunikasi, selain untuk saling berinteraksi. Bahasa juga memiliki aspek penting dalam pendidikan Pancasila, yakni untuk menjembatani pendidikan tersebut. Dengan adanya komunikasi yang lancar, dengan adanya bahasa persatuan yang lancar, yang baik dan benar, maka pendidikan tersebut dapat tergolong lancar karena semuanya dapat saling mengerti, baik dengan bahasa isyarat maupun dengan lisan. Tujuan pendidikan ini yakni untuk memperkokoh suatu bangsa dan mempererat hubungan masyarakat tersebut. Sekian, terima kasih. Bahasa merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa diartikan sebagai suatu pekerjaan, alat komunikasi, alat interaksi, baik berupa isyarat maupun lisan. Pada peristiwa Sumpah Pemuda, di sana dikatakan, kami putra dan putri Indonesia mengaku, bersumpah berbahasa satu, bahasa Indonesia. Dikarenakan bangsa ini atau bangsa Indonesia ini mempunyai banyak sekali pulau, banyak sekali suku, budaya, ras, dan lain sebagainya. Dikarenakan perbedaan bahasa, budaya, suku, terbentuklah satu kesatuan untuk mempermudah komunikasi antar suku, antar budaya, antar bahasa di bangsa ini. Adapun peran bahasa dalam menyampaikan pendidikan Pancasila itu, yang pertama yakni sebagai media untuk menyampaikan pendidikan tersebut. Dikarenakan bahasa adalah suatu alat komunikasi, maka dari itu penyampaian nilai-nilai Pancasila ini akan lebih mudah, dikarenakan kita sebagai bangsa Indonesia ini kan sudah mempunyai bahasa bahasa tersendiri, yakni bahasa nasional, bahasa Indonesia. Dengan adanya bahasa tersebut, kita dapat mempermudah berjalannya penyampaian pendidikan tersebut. Yang kedua yakni untuk memperkuat identitas sosial, seperti yang dikatakan pada di atas atau pada sebelumnya, bahwasanya bahasa Indonesia ini sebagai bahasa pemersatu bangsa yang dikatakan pada Sumpah Pemuda tadi. Sekarang di era globalisasi atau era modern ini, banyak sekali slang-slang atau istilah-istilah dari luar negeri atau dari tokoh-tokoh figur, baik itu dari Korea, tokoh figur Korea ataupun Hollywood gitu. Banyak sekali slang-slang yang muncul sehingga sedikit demi sedikit mengubah, bahkan merusak kaedah-kaedah dalam bahasa baku, yakni bahasa Indonesia. Jika hal itu kita biarkan, kita normalisasikan hal tersebut, maka lama-kelamaan identitas bahasa kita, identitas bangsa kita secara bahasa itu akan semakin terkikis sedikit demi sedikit. Yang ketiga yakni untuk mengembangkan sikap toleransi. Seperti pada pembahasan sebelumnya, Indonesia kan memiliki banyak sekali budaya nih, banyak sekali bahasa, banyak sekali ras, suku gitu di Indonesia. Karena pulaunya yang besar, pulaunya yang terpisah-pisah gitu. Karena bahasa yang satu, kita bisa menumbuhkan sikap toleransi. Nah, sikap toleransi ini juga terdapat dalam nilai-nilai Pancasila.
Oleh karenanya bahasa juga memiliki peranan penting untuk memajukan bangsa Indonesia ini dari segi Pancasila, sebagai baik itu dari segi media atau dari segi identitas sosial, dan untuk membangun toleransi yang sangat kuat. Dengan adanya toleransi yang kuat, bangsa akan menjadi sangat kokoh dan kuat pula. Terima kasih. Selanjutnya yakni peran pendidikan Pancasila dalam membentuk karakter bangsa. Mengapa demikian? Karena pendidikan Pancasila ini kan bertujuan untuk membentuk bangsa yang kokoh dan kuat, yang berlandaskan atau berdasarkan dari nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila. Dan kita ketahui bahwa nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila tersebut adalah nilai-nilai yang baik. Nah, pendidikan tersebut, pendidikan Pancasila ini kenapa dapat membangun karakter bangsa? Karena nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila ini akan membuat bangsa tersebut, baik secara individu atau kelompok, akan membuat mereka itu menyadari bagaimana sih pentingnya untuk menjaga tanah air ini, bagaimana sih untuk menjaga identitas sosial agar tidak terpengaruh oleh budaya-budaya asing atau budaya-budaya luar. Dan pendidikan Pancasila ini juga mencerminkan nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila berupa nilai gotong royong, toleransi, keadilan, persatuan, ketuhanan, dan lain sebagainya. Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang banyak sekali budayanya, banyak sekali bahasanya, maka sangat perlu bahkan untuk mempelajari pendidikan Pancasila ini agar kita terhindar dari dari apa saja yang membuat kerukunan atau kedamaian pada bangsa ini rusak. Dengan adanya pendidikan Pancasila, maka bangsa ini dapat semakin kokoh dan bersatu. Dengan persatuan tersebut, maka bangsa ini juga akan semakin kuat. Terima kasih. Selanjutnya ini keterkaitan antara bahasa dan pendidikan Pancasila untuk membangun identitas suatu bangsa. Nah, keterkaitan ini dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Yang pertama ini bahasa sebagai penghubung dari pendidikan Pancasila tersebut. Maksudnya gimana? Bahasa tersebut sebagai penghubung atau yang menjembatani nilai-nilai Pancasila itu tersalurkan kepada masyarakat dengan pendidikan. Karena pendidikan itu tidak luput atau pasti akan menggunakan bahasa nasional, yakni bahasa Indonesia. Dikarenakan Indonesia memiliki banyak sekali pulau, banyak sekali ras, banyak sekali suku ataupun bahasa yang bermacam-macam. Oleh karenanya diperlukan satu bahasa nasional, yakni bahasa Indonesia, untuk menghubungkan atau untuk menjembatani penyampaian nilai-nilai Pancasila yang terdapat pada Pancasila itu sendiri. Nah, yang kedua yakni untuk mewujudkan internal nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila tersebut. Maksudnya gimana? Dengan bahasa kita dapat menyampaikan nilai-nilai yang ada pada Pancasila seperti nilai toleransi, nilai persatuan, nilai ketuhanan, dan juga nilai-nilai keadilan. Nah, yang ketiga yakni bahasa sebagai pembentuk identitas atau karakter bangsa. Karena penyampaian yang dilakukan oleh seorang pendidik, maka pendidikan tersebut akan berjalan lancar gitu. Dengan adanya penyampaian tentang nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai kebangsaan gitu, dapat menyokong pembentukan atau memperkokoh suatu bangsa gitu. Dengan adanya penyampaian nilai seperti nilai-nilai toleransi, nilai ketuhanan atau nilai keagamaan, nilai-nilai gotong royong, itu juga dapat mempengaruhi bagaimana sih karakter suatu bangsa tersebut. Nah, pertanyaannya ini bagaimana cara menyampaikan nilai-nilai tersebut? Nah, di sini bahasa sangat berperan penting. Dengan adanya bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia sebagai lingua franca yang ada di Indonesia, akan dapat mempermudah untuk menyampaikan nilai-nilai tersebut. Walaupun Indonesia terdiri dari banyak sekali pulau, bahasa, dan suku atau ras yang berbeda-beda. Terima kasih. Jadi kesimpulannya yakni keterkaitan antara bahasa dan pendidikan Pancasila ini sebenarnya saling membutuhkan satu sama lain. Pendidikan Pancasila membutuhkan bahasa untuk menyampaikan atau sebagai media penghubung dari lisan seorang pendidik ke masyarakat. Nah,
bahasa juga harus memiliki keterkaitan tentang Pancasila. Dengan adanya Pancasila, bahasa tersebut dapat terarah, terkonsep itu bahasanya, bahasa untuk menyampaikan nilai-nilai Pancasila tersebut. Sekian dari saya, Samsul Hadi. Terima kasih atas waktunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.